Aries, api pertama dalam tata kosmis. Filsafat tentang lambang, elemen, watak, takdir, dan pengaruh semesta. 1. Lambang Aries, domba jantan dan hakikat awal. Dalam zodiak, Aries dilambangkan oleh kepala domba jantan, tanduknya melengkung ke belakang, menggambarkan semangat, inisiatif, dan kekuatan menerjang. Tapi secara filsafat, lambang ini lebih dari sekadar binatang liar. Ia adalah simbol dari dorongan primordial, kehendak untuk ada, atau dalam istilah Schopenhauer, der Wille zum Leben, kehendak untuk hidup. Bayangkan awal semesta, saat belum ada bentuk, belum ada struktur, hanya kekacauan purba, chaos. Lalu muncullah Aries sebagai percikan api pertama dalam kegelapan, bukan karena ia tahu kemana akan pergi, tapi karena ia tidak tahan untuk tidak mulai. Aku berpikir, maka aku ada, kata Descartes. Tapi Aries berkata, aku bertindak, maka aku ada. 2. Elemen api, eksistensi sebagai nyala. Aries adalah zodiak pertama dan merupakan elemen api, simbol kehidupan, dorongan, dan penciptaan spontan. Dalam filsafat Yunani, api adalah elemen yang paling aktif, paling sulit dikekang, seperti kehendak bebas dalam eksistensialisme Kierkegaard atau Sartre. Aries tidak bertanya dulu tentang moralitas, etika, atau konsekuensi. Ia melompat karena ia hidup, dan dengan itu ia menyeret semesta ikut bergerak. Menjadi adalah bertindak. Aries tak menunggu sistem nilai, ia menciptakan nilai lewat aksi. 3. Aries dan etika keberanian. Dalam etika filsafat, ada istilah keberanian eksistensial, keberanian untuk menjadi diri sendiri walaupun dunia tidak menjamin hasil apa-apa. Inilah jiwa Aries. Ia tidak bertanya apakah perjalanannya akan berhasil, tapi ia tetap memulai. Nietzsche berkata, hanya mereka yang mempunyai kekacauan dalam dirinya yang bisa melahirkan bintang yang menari. Aries adalah kekacauan itu. Ia bukan hasil akhir, tapi proses penciptaan, ledakan Big Bang, api pertama. 4. Konflik, Aries dan dialektika Hegel. Aries secara alami suka tantangan, konflik, dan rivalitas. Bagi Hegel, sejarah bergerak lewat dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Aries adalah tesis, ide awal yang memicu antitesis dari dunia sekitarnya. Tanpa Aries, sejarah stagnan. Tanpa konflik, tak ada perubahan. Tanpa, ya, yang keras, takkan muncul, tidak, yang tajam, dan dari benturan keduanya, lahirlah kebijaksanaan baru. 5. Aries dalam waktu, Kronos versus Kairos. Secara astrologi, Aries memerintah bulan Maret-April, waktu musim semi di belahan bumi utara. Dalam simbolisme waktu Yunani, ada dua bentuk waktu. Kronos, waktu kronologis, linear. Kairos, waktu momentum, saat tepat. Aries bukanlah Kronos. Ia Kairos murni. Ia bergerak bukan karena waktu sudah cukup, tapi karena inilah saatnya. Seperti seorang filsuf yang menemukan pencerahan bukan karena sudah waktunya tidur, tapi karena satu cahaya mendadak menembus pikirannya. 6. Ciri-ciri Aries dan arketipe sosok, pahlawan awal. Filsuf Carl Jung menyebut konsep arketipe, struktur psikologis kolektif yang hidup dalam mitos dan simbol. Dalam konsep Jungian, Aries adalah the hero, pahlawan awal yang menolak diam. Ia adalah Prometheus, mencuri api untuk manusia. Ia adalah Moses, memukul batu supaya air keluar. Ia adalah Sisyphus, yang mendorong batu bukan karena hasil, tapi karena makna ada dalam dorongan itu sendiri. Aries tidak menunggu diselamatkan. Ia adalah penyebab gerakan awal dalam segala hal. 7. Kelebihan dan kelemahan, dilema etis dan ontologis. Aries penuh energi dan keberanian, tapi juga mudah meledak, ceroboh, dan egosentris.
Filsafat menafsirkan ini sebagai konsekuensi eksistensial dari beban pilihan. Jean-Paul Sartre berkata, manusia dikutuk untuk bebas. Karena kebebasan itu, Aris sering berdosa karena tindakan, bukan karena kelalaian. Ia mungkin menyakiti karena ingin melindungi. Ia bisa membakar rumah demi menerangi dunia. Dalam dialektika moral, Aris adalah pihak yang selalu harus memutuskan dulu dan bertanggung jawab kemudian. 8. Asmara Aris, cinta sebagai aksi radikal. Dalam cinta, Aris bukanlah pencinta pasif. Ia mencintai seperti pejuang, bukan perayu. Ia tidak menunggu sinyal, tapi mengakui cintanya sebagai lompatan iman, leap of faith, seperti Kierkegaard yang mengatakan, untuk mencintai adalah mempercayai sebelum alasan tersedia. Cinta Aris adalah keputusan untuk menyalakan api, bukan menunggu lilin padam. Tapi kelemahannya, ia bisa bosan jika tak ada tantangan. Cinta baginya harus terus bergerak, seperti perang kecil yang menghasilkan kedamaian besar. 9. Keuangan Aris, kapitalisme awal dan dorongan produksi. Jika Aris adalah sosok dalam ekonomi, ia adalah pengusaha startup, pionir yang berani gagal, atau bahkan sosok Marsian yang mendorong perubahan struktur kerja karena dorongan batin, bukan tuntutan pasar. Aris menciptakan nilai lewat tindakan, bukan akumulasi. Ia percaya pada usaha pertama, bukan pada warisan. Dalam pemikiran Adam Smith pun, Aris adalah manusia ekonomi, tapi bukan yang tamak, melainkan yang produktif dan inovatif. 10. Spiritualitas Aris, jalan sang petarung. Filsafat Timur, seperti Zen atau Taoisme, mungkin tampak bertolak belakang dengan Aris yang agresif. Tapi bila kita tilik dalam, Aris justru selaras dengan semangat Tao. Wu Wei, non-action, dalam Tao bukanlah pasif, melainkan bertindak pada momen yang selaras. Aris melompat bukan karena dorongan ego, tapi karena ia menyatu dengan momentum. Dalam filsafat Buddhisme, Aris mungkin seperti Bodhisattva Vajrapani, sosok pelindung dengan ekspresi marah tapi batin penuh welas asih. 11. Takdir kosmik Aris, permulaan segalanya. Aris tidak bertanya, apakah ini takdirku? Ia berkata, kalau belum ada takdir, aku akan menjadi takdir itu sendiri. Ia percaya pada kebebasan. Tapi kebebasan yang aktif, yang melahirkan, bukan sekadar memilih. Seperti filsuf yang menulis sistem metafisika bukan karena ia tahu jawabannya, tapi karena dunia butuh narasi untuk dimengerti. Penutup, Aris, api dalam diri kita semua. Dalam perjalanan spiritual dan filsafat manusia, Aris adalah awal dari segala gerak. Ia adalah suara pertama di tengah sunyi. Ia adalah langkah pertama di tanah asing. Ia adalah, yes, kepada semesta sebelum semesta menjawab. Dalam diri setiap manusia, ada Aris yang tersembunyi. Ia bukan sekadar bintang di langit. Ia adalah titik awal dalam setiap keputusan berani yang kita ambil.